Saudara, siang hari ini kawasan di sekitar Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat masih terus dijaga ketat seiring dengan ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terpantau sejak pagi hari, sejumlah personel berpakaian lengkap membawa senjata berjaga di pintu masuk Mako Brimob. Satu unit mobil Barakuda pun ditempatkan di area pintu masuk. Diketahui proses penyidikan terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua masih terus dilakukan tim khusus Polri bentukan Kapolri. Hingga kini sudah ada 3 perwira tinggi Polri yang ditempatkan di Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Revi Desantra yang saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Revi, setelah ditetapkan tersangka tadi malam maksud saya, apakah sudah dilakukan penahanan terhadap Verdi Sambo? Sebab sejak Sabtu lalu Irjen Verdi Sambo memang ditempatkan di Makobrimob untuk pemeriksaan etik hingga 30 hari ke depan kabarnya. Ya baik, Radi dan juga saudara, memang kalau informasi terbaru yang kami dapatkan hingga saat ini adalah Irjen Verdi Sambo ini masih ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok. Tetapi kemudian apakah ia ditempatkan ini dan juga sudah ditahan karena sekarang statusnya sudah sebagai tersangka, inilah yang kami masih harus konfirmasi lagi karena belum ada keterangan resmi dari pihak Polri apakah kemudian Irjen Verdi Sambo sudah ditahan begitu ya. Karena kalau informasi terakhir yang juga sudah disebutkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemarin dalam konferensi pers penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo, ia mengatakan bahwa tentu saja Verdi Sambo ini akan ditahan karena sudah sebagai tersangka. Tetapi memang saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Verdi Sambo di Makobrimob dengan statusnya sebagai tersangka. Karena kita ketahui bahwa sejak hari Sabtu lalu Irjen Verdi Sambo sudah dibawa ke Makobrimob dan dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 30 hari ke depan, tetapi saat itu statusnya masih sebagai saksi dan penyidik juga saat itu juga masih memeriksa Verdi Sambo ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik begitu ya. Tetapi tentu saja setelah kemarin ditetapkan sebagai tersangka, eskalasinya ini tentu akan berubah tadi dan juga saudara. Kita belum mengetahui apakah kemudian tenggat waktu 30 hari Irjen Verdi Sambo ini ditahan di Makobrimob ini masih akan dilakukan atau kemudian nantinya setelah adanya pemeriksaan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka oleh penyidik akan langsung ditempatkan di rutan Makobrimob untuk ditahan karena Kapolri juga mengatakan bahwa rutan Makobrimob ini menjadi tempat ataupun salah satu tempat yang paling memungkinkan untuk kemudian menahan Irjen Verdi Sambo setelah nanti dirinya diperiksa sebagai tersangka. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi lagi apakah kemudian Irjen Verdi Sambo yang masih ada di dalam Makobrimob ini sudah ditahan atau masih menjalani pemeriksaan atau sekedar ditempatkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik. Ya, Barada Eliezer bisa jadi boleh dibilang adalah sosok utama yang menyebabkan Irjen Verdi Sambo saat ini berstatus tersangka karena mengubah seluruh berita acara pemeriksaan yang mengaku bahwa Irjen Verdi Sambo memerintahkan dirinya untuk menembak atau membunuh Brigadir Yosua. Dan saat ini tapi banyak dari masyarakat publik terutama menanyakan motif yang dilakukan oleh Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua. Penyidikan juga masih terus dilakukan untuk mencari motif atau kemungkinan tersangka lain. Nah, sudah ada keterangan dari polisi soal penyebab pembunuhan Brigadir Yosua, terutama soal motif ini? Ya, Radi, terkait dengan keterangan ataupun motif, inilah yang juga kami masih tunggu begitu ya, atau masih kami tunggu konfirmasinya, karena kalau dari Kapolri sendiri kemarin mengatakan bahwa untuk motif ini akan didalami setelah ini. Tetapi memang sudah kita ketahui bahwa kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana kemudian kronologi asli ataupun kronologi yang sebenarnya terjadi, di mana tentunya sudah kita ketahui bahwa Irjen Verdi Sambo ini merupakan dalang utama di balik dari tewasnya Brigadir Yosua, di mana ia menyuruh Barada Eliezer ini untuk kemudian menembak, dan juga tentu saja dari pernyataan Kapolri ini mengatakan bahwa ia juga sampai memanipulasi begitu ya tempat kejadian perkara agar terlihat seperti adanya tembak-menembak. Nah, terkait dengan motif ini, berikut ini sebelumnya kami akan hadirkan sedikit cuplikan dari apa yang sudah disampaikan kemarin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman
terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Ya, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bahwa Kapolri menyebutkan hingga saat ini pemeriksaan saksi masih akan terus dilakukan agar menemukan motif sesungguhnya dari mengapa kemudian Verdi Sambo ini melakukan ataupun menyuruh beberapa bawahannya termasuk Barada Eliezer untuk kemudian menembak Brigadir Joshua. Saksi-saksi termasuk juga saksi kunci seperti istri dari Verdi Sambo yakni Putri Candrawati juga masih akan terus diperiksa nantinya oleh pihak kepolisian agar tentu saja saat ini kita bisa mengetahui apa motif sesungguhnya, karena setelah kemarin sudah diketahui tersangka utama dari kasus ini dan juga kita ketahui bahwa kasus ini sudah sangat menemukan titik terangnya, tentu yang ingin diketahui oleh publik saat ini adalah kemudian mengapa Irjen Verdi Sambo sampai segitunya untuk kemudian menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua dan juga membuat skenario yang sampai harus menyebabkan juga ataupun memilih begitu ya bawahan-bawahannya ini untuk kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka dan juga terjerat dalam kasus ini. Inilah yang masih harus kita tunggu lagi dari juga saudara untuk kemudian apa motif sebenarnya dari kasus ini. Kan? Ya, kita pikir wajar, sangat wajar publik ingin tahu apa motif sebenarnya, karena ini adalah peristiwa yang tidak wajar di mana seorang jenderal bintang 2 ternyata meminta atau menyuruh anak buahnya untuk membunuh seseorang. Tentu saja kita menarik untuk kita terus tunggu bagaimana hasil dari penyidikan tim khusus Polri terkait kasus ini. Terima kasih Revi Desantra melaporkan langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat.